Di tanah pesisir yang subur ini, Pati tak hanya menanam padi. Lebih dari itu, ia menanam keberanian. 4 abad lalu, Adipati Pergulo menantang hegemoni Mataram. Hari ini, jalan-jalan Pati kembali ramai. Rakyat bersuara, meminta pemimpinnya mendengar. Perlawanan. Kata melawan bisa jadi satu rangkaian huruf yang memiliki 2 arti yang berbeda: pemberontakan dan perjuangan. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Bagi mereka yang sedang dapuk jadi pelaku tindak angkara murka, tentu perlawanan dianggap sebagai pemberontakan. Sedangkan bagi mereka yang merasa ditindas, perlawanan adalah perjuangan untuk menuntut hak dan keadilan. Jadi, sebagai seorang penikmat sejarah dan pendengar berita, kiranya tidak pantas untuk menghakimi satu dan yang lainnya. So, anggap saja konten ini adalah rasan-rasan cobloko, rasanane togok dan belung yang ngopi di warung, menghindari penagih hutang yang meraung-raung. Kalau kita membahas tentang Pati dan Mataram, tentunya harus dimulai dari akar sejarahnya terlebih dahulu. Ini bicara tentang Pati dan Mataram. Bukan Pati dengan Pandawa yang Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, dan Sudewa. Bukan yang itu ya. Jadi begini, menjelang tahun 1600, yaitu 1546, Sultan Trenggono di Kasultanan Demak wafat. Terjadi perebutan kekuasaan di mana tokoh bernama Arya Jipang atau yang dikenal luas bernama Arya Penangsang hadir dalam sejarah. Ia adalah keponakan Sultan Trenggono Demak, anak dari Pangeran Arya Sedolepen. Ia merasa lebih pantas untuk berkuasa menggantikan pamannya di Kasultanan Demak. Dari sinilah muncul konflik antara Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya Pajang atau Joko Tingkir, yang notabene mereka berdua adalah saudara seperguruan, sama-sama murid Sunan Kudus. Kok ada Jipang, ada Pajang? Ya memang setelah runtuhnya Majapahit itu, negara-negara kecil yang dulu termasuk dalam cakupan wilayah mancanegara itu lalu berdiri sendiri. Jangan tanya di mana Jogja, di mana Solo, belum ada, itu masih jauh. Konflik antara Sultan Hadiwijaya dan Arya Penangsang ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan peran 2 tokoh sentral, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Panjawi. Siapa mereka? Ki Ageng Pemanahan adalah ayah dari Raden Sutawijaya yang kelak menjadi Panembahan Senopati Raja di Mataram. Sedangkan Ki Ageng Panjawi adalah ayah dari Raden Wasis Jayakusuma yang kelak menjadi pemimpin Pati bergelar Adipati Pragulo. Beliau berdua memiliki peran penting dalam kemenangan Sultan Hadiwijaya atas Arya Penangsang. Ki Ageng Pemanahan adalah pemimpin strategi dan koordinator pasukan Pajang dalam operasi militer melawan Jipang. Ia tidak membunuh Arya Penangsang secara langsung, tapi dia menugaskan putranya Danang Sutawijaya atau Raden Sutawijaya untuk menjadi ujung tombak serangan. Ki Ageng Pemanahan merancang agar Arya Penangsang dipancing keluar dari bentengnya sehingga ia bisa dihadapi dan dihabisi di medan terbuka. Sementara peran Ki Ageng Panjawi adalah dia sebagai tokoh besar dari daerah pesisir, membantu memblokade jalur logistik dan pergerakan pasukan Arya Penangsang dari arah timur dan utara. Ia mengatur kekuatan lokal untuk menutup kemungkinan Arya Penangsang mendapatkan bala bantuan. Perannya lebih ke taktik pengepungan dan pemutusan suplai, sehingga pasukan Arya Penangsang ini melemah. Dan di akhir pertempuran, Sutawijaya menggunakan tombak Kiai Peleret untuk melukai perut Arya Penangsang. Arya Penangsang tetap bertarung meski ususnya terurai keluar, bahkan memasukkannya kembali ke dalam perut dengan keris. Namun akhirnya ia tetap tumbang dan mati. Setelah kemenangan ini, Sultan Hadiwijaya menepati janjinya.
Ki Ageng Pemanahan mendapatkan tanah di Mataram, sedangkan Ki Ageng Penjawi menguasai tanah Pati. Dan dari sinilah bibit-bibit kekuasaan baru tumbuh yang kelak mengubah wajah tanah Jawa selamanya. Pragulopati, Pati Melawan Jilid 1. 1577 Masehi, Wasis Joyokusumo memulai masa kekuasaannya atas wilayah Pati. Di waktu yang hampir bersamaan, Sutowijoyo mendirikan sebuah kesultanan di Mataram dan menjadi raja bergelar Panembahan Senopati Ngalogo. Hubungan keduanya sangat harmonis. Hal ini didasari oleh ikatan persahabatan antara kedua orang tuanya, yakni Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Panjawi. Apalagi saudara perempuan Adipati Joyokusumo, yakni Waskita Jawi atau Ratu Mas itu dipersunting oleh Panembahan Senopati sebagai seorang permaisuri. Dari pernikahan Panembahan Senopati dan saudara perempuan Joyokusumo inilah lahir Raden Mas Jolang yang kelak menjadi Sultan Agung. Namun karena beberapa alasan, hubungan keduanya mulai merenggang. Mataram dan Pati mulai sedikit demi sedikit muncul selisih paham. Ketegangan memuncak tentang kedaulatan, kendali pelabuhan, dan seperti yang diceritakan di babat-babat, persoalan rumah tangga kerajaan menjadi pemicu bara. Dalam babat diceritakan, Wasis Joyokusumo memiliki seekor kuda gagah dan sakti yang diberi nama Jurutaman. Konon, menurut cerita di babat Pati, kuda ini adalah jelmaan dari seorang bangsawan Portugis, Baron Skeber namanya. Ia kalah perang dengan Joyokusumo dan tunduk, lalu merubah wujudnya menjadi kuda. Jangan bilang kaya loh ya. Kadang narasi di sebuah cerita babat itu memang dibungkus dengan kisah yang tidak masuk akal. Namun sebenarnya jika diselami, cerita itu bisa jadi sebuah kiasan yang menyimpan rahasia masa lampau. Wong Jawa itu kadang-kadang tidak mau terlalu vulgar dalam menceritakan sesuatu yang dianggap aib atau memalukan. Bisa jadi itu sebuah sanepo Adipati Pragulo kala itu menunggangi atau bahkan ditunggangi oleh orang-orang kulit putih. Bisa jadi loh ya, maaf, sekali lagi bisa jadi. Pati yang notabene berada di pesisir memiliki jangkauan komunikasi yang lebih mudah dengan dunia luar. Jadi bukan mustahil komunikasi dan kerjasama itu terjalin. Di Mataram, Panembahan Senopati mendengar kalau Wasis Joyokusumo memiliki kuda sakti bernama Si Jurutaman. Ia kemudian meminta adik iparnya tersebut untuk datang ke Mataram. Di sana, Panembahan Senopati mengutarakan maksudnya untuk menukar kuda milik Joyokusumo dengan tunggangan Panembahan Senopati juga, tapi wujudnya sapi, bernama Kiai Pragulo. Joyokusumo sebenarnya enggan, ada perasaan tersinggung, marah, dan tidak terima. Ya tapi apa daya, dia merasa tidak mampu menolak keinginan Panembahan Senopati ini. Jadilah mereka bertukar tunggangan. Dan sejak waktu itu Joyokusumo mendapat julukan baru, yakni Adipati Pragulo. Nunggak semi atau mengikuti nama dari sapi pemberian Panembahan Senopati. Dalam serat babat Pati Pupuh Kinanti diceritakan saat itu hatinya Pragulo ini kembali merasa tercibir. Bagaimana mungkin nama Wasis Joyokusumo yang berarti bunga kemenangan yang cerdas, nama sebegitu indahnya disamakan dengan nama seekor sapi yang notabene mudah dikalahkan dan jadi penurut dengan dikeluh. Tapi sekali lagi, ini bisa jadi sanepo, wujud kiasan bahwa Mataram menginginkan Pati berdiri satu tingkat di bawahnya, alias Pati harus tunduk ke Mataram. Padahal menurut keyakinan Joyokusumo, Mataram dan Pati berdiri sejajar, karena kedua wilayah itu sama-sama hadiah dari Sultan Hadiwijoyo kepada orang tua mereka yang sama-sama membantu Pajang melawan Jipang. Tapi sekali lagi di sini saya jelaskan loh ya, ini bisa jadi karena dalamnya lautan bisa dijajaki, tingginya gunung bisa dinaiki, dalamnya hati seseorang sopo sing ngerti. Kita tidak tahu apa maksud sebenarnya dari si penulis babat ini. Fik, oke, deal ya, lanjut. Tapi Adipati Pragulo tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia masih berada di posisi mendukung Mataram. Bahkan pada tahun
1590-an, ia juga turut serta membantu Mataram menyerbu Madiun. Nah, kejadian di Madiun ini juga menambah daftar kekecewaan Adipati Pergulo terhadap Panembahan Senopati. Yang mana setelah Madiun takluk, Panembahan Senopati mempersunting Nyai Retno Dumilah dan menjadikannya permaisuri kedua. Di sini Adipati Pergulo memikirkan nasib keponakannya, Mas Jolang. Ia takut kalau posisi putra mahkota akan bergeser dari anak kakak perempuannya menjadi anak dari keturunan Nyai Retno Dumilah ini. Tapi ya kembali lagi, pemikiran dan kekecewaan itu dipendam dalam hatinya Adipati Pergulo. Hingga pada akhirnya di tahun 1600 sudah banyak kekecewaan yang menumpuk di hati Adipati Pergulo. Ambisi Mataram untuk memiliki kuasa lebih atas daerah Pati yang strategis sebagai jalur ekonomi, pelanggaran perjanjian politik di mana Mataram dan Pati seharusnya berdiri sejajar, hingga konflik pribadi dan keluarga. Puncaknya, ia menganggap perjuangan Panembahan Senopati ini sudah tidak murni lagi. Pecahlah segala rasa kekesalan yang menumpuk dan menjadi bom waktu itu. Pemberontakan Pati pun meletus tahun 1600-an. Daerah-daerah di sebelah utara Pegunungan Kendeng dapat ditaklukkan Adipati Pergulo. Panembahan Senopati mengirim Mas Jolang untuk menghadapi pemberontakan pamannya sendiri, Adipati Pergulo. Kedua pasukan bertemu dekat Prambanan. Adipati Pergulo kaget ketika melihat yang maju di medan perang adalah keponakannya sendiri, yang notabene menjadi satu alasan kenapa ia memerangi Panembahan Senopati. Yakni salah satunya adalah untuk memperjuangkan sang keponakan ini, si Mas Jolang ini, agar tetap menjadi putra mahkota Mataram. Pragulo menolak untuk melawan keponakannya. Dia menantang Panembahan Senopati sendiri untuk menghadapinya. Namun keponakannya ini bersikeras untuk melawan pamannya. Untuk membuat keponakannya itu mengurungkan niatnya, Adipati Pergulo ini memukulkan gagang tombak hingga mengenai pelipis keponakannya tersebut sampai sobek dan berdarah. Mengetahui anaknya terluka, lah jenenge ibu, namanya juga ibu. Mengetahui anaknya terluka, Ratu Mas, kakak perempuan dari Adipati Pergulo, marah. Bahkan dia merelakan kematian adiknya. Akhirnya pasukan Mataram menggempur prajurit Pati habis-habisan. Adipati Pergulo terpukul mundur lalu membuat pertahanan di Gunung Pati Semarang hingga akhir hayatnya. Sejarah mencatat Pragulo I kalah, Pati jatuh. Tapi benih-benih perlawanan telah terlanjur tertanam.